Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Norman Wijaya, biasa dipanggil Norman, dengan NIM 245355102 SP 24150. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul GIS Kecamatan Yogyakarta ini. Proyek ini saya buat menggunakan kombinasi HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan Libre.js yang terhubung dengan database MySQL. Nah, tujuannya adalah untuk menampilkan data kecamatan di wilayah Yogyakarta secara spasial peta dan tabel interaktif lengkap dengan fitur input, edit, dan juga hapus. Ya, jadi secara umum sistem ini bekerja dalam 4 tahap, yaitu yang pertama itu user menginput data kecamatan melalui form HTML, yang mana di sini kita buat tab index.html. Kemudian kemudian data ini dikirim ke server menggunakan PHP input.php untuk disimpan di MySQL. Kemudian data ditampilkan kembali pada halaman utama indeks PHP, ya, dua ini. Nah, ini dalam bentuk tabel dan peta leaflet.js. Kemudian data juga dapat dihapus dan diedit menggunakan edit.php dan juga delete.php. Nah, semua ini pasti akan berfungsi ketika kita menyalakan SAM Control Panel, yang mana di sini kita aktifkan Apache dan MySQL untuk dapat mengakses PHP MyAdmin. Ya, di sini. Nah, kemudian sekarang saya mau melanjutkan penjelasan saya terkait masing-masing script yang digunakan. Jadi yang pertama di sini kita ada index.html. Seperti biasanya, fungsinya ini mengirim data baru ke database. Form kita mulai dari form action ini aja ya. Ini selebihnya hanyalah CSS atau styling. Kita mulai dari sini, form dan seterusnya ini. Jadi action sama dengan input PHP ini, jadi ketika saat tombol submit diklik, form akan dikirim ke file input.php. Kemudian on submit ini dan seterusnya, ini sebelum dikirim, fungsi JavaScript dari validate form ini akan dijalankan untuk memeriksa adanya validasi. Kemudian lanjut di bawahnya label for dan seterusnya ini baris di atas untuk membuat input teks untuk nama kecamatan disimpan dengan nama variabel post kecamatan yang ada di PHP. Kemudian di bawah juga ada input type. Nah, dari dua input ini digunakan untuk koordinat lokasi yang nantinya menentukan posisi marker di peta. Nah, terus masing-masing berisi data luas wilayah yang dalam bentuk kilometer persegi dan jumlah penduduk kecamatan. Kemudian validasi formnya ini melalui script ini, function validate form. Jadi script ini memastikan kolom luas diisi angka dan tidak negatif. Jika tidak sesuai, pesan merah muncul dan form tidak bisa dikirim. Nanti akan saya contohkan di akhir. Kemudian di input PHP, nah, script ini bertugas untuk mengambil data dari form dan memasukkannya ke tabel. Kita mulai dari sini aja dulu. Dari script PHP ini bagian ini menangkap data dari form index.html. Kemudian lanjut di con ini untuk membuka koneksi ke database latihan underscore 8 menggunakan user root. Kemudian di SQL ini untuk menyimpan seluruh data ke tabel data kecamatan, data underscore kecamatan. Nah, nanti kalau berhasil, data akan langsung muncul di tabel pada index.php. Kemudian header di sini, ini untuk mengalihkan user kembali ke halaman utama setelah proses input berhasil. Kemudian lanjut, di sini juga ada index.php edit dan nanti juga akan ada index.php utama. Untuk yang edit ini file yang digunakan untuk menampilkan data lama agar bisa diperbarui. Ya, jadi seperti ini. Pada bagian ID yang script ini sampai MySQL, ini berfungsi untuk mengambil data kecamatan berdasarkan ID yang diklik di tombol edit.
Kemudian lanjut ke baris berikutnya ini yang echo ini. Ini baris ini menyembunyikan kolom ID agar ID tetap dikirim ke edit.php. Kemudian input type-nya ini untuk menampilkan data luas lama agar dapat diedit. Nah, untuk memvalidasi editnya kita gunakan if is none ini. Jadi jika user memasukkan teks di kolom luas, sistem ini akan menolak dengan pesan error merah di bawah form. Nah, kemudian beralih pada edit PHP ini, seperti biasa di sini ada SQL juga. Ini untuk melakukan update pada record yang sesuai dengan ID, yang mana ini dikirim dari form. Ketika sudah berhasil, user akan dikembalikan ke tampilan utama melalui fungsi header exit ini. Kemudian lanjut ke index.php utama. Ya, jadi di sini eh, datanya kurang lebih untuk mengambil semua data dari tabel untuk ditampilkan ke dalam tabel HTML. Di sini juga ada echo, langsung ke bawah saja. Tombol hijau untuk menambahkan data baru. Kemudian bawah lagi juga ada echo, TD, dan seterusnya ini. Jadi setiap baris tabel ini dilengkapi dengan tombol edit dan hapus agar user juga bisa memperbarui atau menghapus data langsung dari tabel. Kemudian untuk leafletnya itu sendiri saya taruh di sebelah sini. Ini merupakan script leaflet yang saya gunakan. Jadi fungsi secara garis besarnya ini menampilkan peta dengan fokus awal di Jogja, di Yogyakartanya itu sendiri. Dari var locations ini untuk mengirim data koordinat dari PHP ke JavaScript, var marker ini dan seterusnya. Ini untuk menampilkan marker pada setiap kecamatan dengan pop-up nama kecamatan itu sendiri. Jadi jika diklik nanti muncul tulisan, misalnya nanti ketika ada kecamatan Godean, ketika diklik maka nanti akan ada notifikasi ataupun keterangan pop-up Godean. Dan kemudian lanjut di sini juga ada Lilvet apa JS.php peta atau bisa disebut sebagai peta mandiri. Ini hanya menampilkan leaflet saja tanpa tabel guna untuk menguji marker. Selebihnya sudah dikombinasikan dengan index.php utama, diintegrasikan melalui sini. Kemudian yang terakhir adalah fungsi delete.php. Ini untuk menghapus data seperti namanya itu sendiri. Untuk menghapus data berdasarkan ID dari tabel. Dan jika berhasil, maka file akan langsung memanggil header yang mana ini membawa user kembali ke halaman utama. Ya, jadi saya berikan contohnya. Jadi seperti berikut. Ini merupakan tampilan WebGIS-nya. Di sini ada input data dengan tombol berwarna hijau, kemudian di sini merupakan tabelnya, yang mana di sini ada aksi, ada edit dan hapus. Ketika kita mau menginput data, eh, seperti contoh seperti ini, kita acak dulu ya hanya sebagai contoh saja. Nah, nanti akan secara otomatis menambahkan input baru di bawah. Dan jika kita refresh melalui database ini, maka nanti akan secara otomatis tertambah di sini. Nah, jika kita ingin mengedit, nanti langkahnya tetap sama juga. Nah, ini berikut adalah form editnya. Anggap saja seperti ini. Nah, nanti maka akan terganti seperti ini. Sama halnya juga ketika kita refresh, maka akan terganti juga di database. Nah, kemudian yang saya maksud dari tampilan pop-up, nah, jadi seperti ini. Nah, ini karena ada 6 ya, karena ada tambahan, sehingga maka ada yang tertambah di sini. Nah, sebagai contoh juga ini akan saya hapus. Nah, nanti di sini juga akan secara otomatis terhapus. Dan di sini pun juga akan secara otomatis terhapus. Nah, saya coba edit ulang yang ini. Misal kita kembalikan seperti semula. Submit. Nah, nanti akan kembali. Ya, ini juga. Ya, jadi kurang lebihnya itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.